Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul bahwa pergerakan yang dilakukan oleh Monkey D. Garp untuk menyelamatkan Kapten Koby hanya tinggal selangkah lagi. Ya, Oda Sensei sedikit memberi sebuah kejutan dengan menghadirkan beberapa karakter yang terlibat dalam misi menyelamatkan Kapten Koby. Yap, seperti contohnya saja, Tashigi yang ternyata memang bagian dari organisasi SWORD, itu artinya tidak menutup kemungkinan Smoker juga merupakan bagian dari organisasi ini. Namun yang menarik di sini adalah apabila kita perhatikan lagi, saat Aoki Zikuzan menerangkan tentang organisasi SWORD kepada Kurohige, Aoki Zikuzan seperti baru menyadari tentang organisasi ini. Apakah mungkin Aoki Zikuzan memang tidak mengetahui tentang organisasi ini? Atau justru Kuzan hanya berpura-pura seolah baru mendengar nama SWORD? Entahlah, tetapi yang jelas, apabila kita analisa lagi dari perkataan Aoki Zikuzan yang mengatakan bahwa organisasi SWORD adalah sebuah organisasi angkatan laut yang anggotanya secara resmi telah membuat surat pengunduran diri mereka kepada pihak angkatan laut, sehingga membuat pergerakan mereka pun tidak dibatasi oleh sebuah perintah yang diberikan langsung oleh pemimpin tertinggi di organisasi angkatan laut, yaitu Sakazuki Akainu. Itu sebabnya mereka juga dikenal sebagai pasukan gerilya yang mampu bergerak secara bebas dengan konsekuensi bahwa pihak angkatan laut sendiri tidak bertanggung jawab atas semua perbuatan mereka dan mereka akan dipecat dari organisasi angkatan laut kapan saja. Nah, sampai di sini, apa kalian semua bisa membayangkan dengan para anggotanya yang telah mengundurkan diri dari pihak angkatan laut? Apa jadinya jika mereka justru membelot dan menentang pihak angkatan laut itu sendiri? Ya, secara tidak langsung, hal ini pun menjadi sebuah petunjuk, cepat atau lambat, konflik yang terjadi di internal angkatan laut pun akan menyeret mereka semua pada sebuah pertempuran besar yang akan segera terjadi di Pulau Egghead. Yap, tentu saja karena inilah momen yang sangat tepat bagi organisasi SWORD untuk menentukan langkah apa yang akan mereka ambil ke depannya. Dan hal ini pun seolah menjadi sebuah petunjuk mengenai apa yang akan terjadi di chapter 1081 ke depannya. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah sebenarnya apa tujuan dari organisasi SWORD dan siapa pendiri dari organisasi ini? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul bahwa setiap kelompok atau organisasi rahasia yang ada di dunia One Piece sering melakukan sebuah konspirasi atau sabotase. Dan apabila kita perhatikan lagi dengan lebih detail, hampir semua konspirasi yang ada di dunia One Piece pasti menguntungkan pihak pemerintah dunia dan kaum naga langit atau Tenryubito. Contohnya saja seperti penghapusan sejarah mengenai abad kekosongan atau Void Century sampai mengendalikan opini yang beredar ke seluruh penduduk di dunia One Piece. Dan seperti yang kita tahu bahwa sepanjang cerita One Piece berjalan, kita sudah melihat beberapa organisasi rahasia yang bergerak di balik bayang-bayang dengan tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. Seperti halnya organisasi Revolutionary Army yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon. Lalu ada organisasi Cross Quill yang dipimpin oleh Mr. Crocodile, dan CP0 yang merupakan agen intelijen terbaik milik pemerintah dunia. Nah, seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, bahwa setiap organisasi rahasia ini memiliki sebuah kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Misalnya saja, seperti organisasi Cross Quill yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketakutan di pihak angkatan laut. Ya, organisasi ini memberikan nilai bounty kepada para angkatan laut untuk tujuan agar para angkatan laut itu sendiri bisa merasakan bagaimana rasanya memiliki nilai bounty, sehingga para bounty hunter pun lebih tertarik untuk menangkap para angkatan laut ketimbang para bajak laut. Lalu bagaimana dengan organisasi SWORD? Apa tujuan mereka sebenarnya? Dan kapan organisasi ini terbentuk?
Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat saat pertama kalinya X-Drake dan Koby melakukan pembicaraan, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 956. Ya, ketika itu ada sebuah informasi yang diberikan oleh X-Drake kepada Koby tentang terbentuknya aliansi Yonko Kaido dan Big Mom. Dari sini sudah sangat jelas salah satu tujuan organisasi SWORD adalah untuk mengamati sebuah kelompok ataupun individu yang pergerakannya dianggap sangat mengancam di dunia One Piece. Dan masih di chapter yang sama, apabila kita perhatikan lagi, organisasi SWORD ini merupakan agen intelijen yang pergerakannya sangat rahasia. Ya, anggota SWORD menggunakan kata-kata kode sebelum memulai pembicaraannya untuk memastikan apakah saluran komunikasi yang mereka gunakan telah aman dan tidak disadap oleh pihak manapun. Selain itu, kemungkinan besar SWORD ini adalah organisasi rahasia yang sudah lama terbentuk, dan menurut Mimin hanya orang-orang tertentu sajalah yang bisa menjadi anggota SWORD. Dengan kata lain, organisasi ini terbentuk jauh sebelum time skip atau sebelum pertempuran Marineford dimulai. Ya, karena apabila kita analisa lagi dari timeline dalam cerita One Piece, Don Quixote Rocinante atau yang lebih dikenal dengan Corazon, diyakini kuat adalah anggota SWORD. Ya, sama seperti halnya Koby yang merupakan orang kepercayaan Monkey D. Gap, Corazon juga merupakan orang kepercayaan Sengoku. Bahkan Corazon sendiri sudah dianggap sebagai anak oleh Sengoku. Dan Mimin rasa kalian semua para fan One Piece masih ingat pada manga One Piece chapter 765 ada sebuah momen di mana Corazon melakukan komunikasi dengan Sengoku. Nah, di awal perbincangan mereka berdua menggunakan sebuah kode sama seperti halnya yang dilakukan oleh X-Drake dan Koby. Dan apabila kita perhatikan lagi, kejadian di masa lalu ini pun bertepatan dengan kematian kelompok bajak laut Diaz Barel, serta selamatnya salah satu bajak laut generasi terburuk yaitu Trafalgar Law. Nah, tentu saja semua ini memiliki keterkaitan satu sama lain, dan apabila kita analisa lagi dengan seksama, tentu saja tewasnya Diaz Barel menjadi awal bagi X-Drake untuk menjadi seorang perwira angkatan laut hingga menjadi anggota SWORD. Dan apa kalian semua masih ingat, orang yang membebaskan Trafalgar Law saat di negeri Wano adalah X-Drake? Bukan hanya itu saja, keterlibatan Trafalgar Law dalam insiden Rocky Pot bertepatan dengan diangkatnya Koby menjadi seorang pahlawan angkatan laut. Dan apa kalian sadar, berkat insiden ini juga, Law diangkat sebagai seorang sisi bukai. Artinya, apakah ini hanya sebuah simbiosis mutualisme yang kebetulan atau memang disengaja? Entahlah, tetapi yang jelas hal ini pun menjadi sebuah bukti nyata sekaligus petunjuk dari Oda Sensei jika organisasi SWORD memang sudah lama terbentuk dan mantan Fleet Admiral Sengoku adalah salah satu petinggi terbentuknya organisasi SWORD. Nah, sampai di sini apabila kita analisa lagi, memang tidak menutup kemungkinan Nenek Suru pun bagian dari organisasi ini. Karena pada manga One Piece chapter 1080 kemarin, salah satu anggota SWORD yaitu Kujaku diperkenalkan sebagai cucu dari Nenek Suru. Selain itu, jika benar para veteran angkatan laut ini adalah orang-orang di balik terbentuknya organisasi rahasia ini, maka tidak menutup kemungkinan Panglima Kong yang memiliki jabatan yang amat sangat strategis ketika itu pun adalah pendiri dari organisasi SWORD. Yap, di masa itu Panglima Kong adalah seorang Fleet Admiral yang memang menjembatani organisasi angkatan laut dengan pihak pemerintah dunia. Jadi, Mimin rasa Panglima Kong adalah orang yang mengetahui tentang aib dari pihak pemerintah dunia jika dibandingkan dengan Sengoku, Gap, dan Nenek Suru. Itu sebabnya kemungkinan inilah awal tujuan terbentuknya organisasi SWORD, karena tidak masuk akal sekali jika Sengoku, Gap, dan Nenek Suru yang begitu dekat dengan Panglima Kong justru memberontak kepada Panglima Kong yang saat itu menjabat sebagai seorang Fleet Admiral. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1081. Jadi, bagaimana menurut Nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.